CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018. CPOB ini ditujukan untuk industri farmasi yang sistemnya adalah untuk memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikontrol berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Aturan CPOB mengharuskan industri farmasi melakukan pendekatan kualitas sehingga industri farmasi dapat meminimalkan atau menghilangkan kontaminasi silang, ketercampur baharuan, dan kesalahan. Ini diperlukan untuk melindungi konsumen. Pelanggaran CPOB menyebabkan konsekuensi yang besar bagi industri farmasi. Contohnya adalah adanya penarikan produk, denda atau sanksi, dan penjara. CPOB 2018 terdiri dari 12 bab. Bab 1, Sistem Mutu Industri Farmasi, Bab 2, Personalia, Bab 3, Bangunan dan Fasilitas, Bab 4, Peralatan, Bab 5, Produksi, Bab 6, Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat yang Baik, Bab 7, Pengawasan Mutu, Bab 8, Inspeksi Diri, Bab 9, Keluhan dan Penarikan Produk, Bab 10, Dokumentasi, Bab 11, Kegiatan Alidaya, dan yang terakhir Bab 12, Kualifikasi dan Validasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Mutu Industri Farmasi. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien. Manajemen mutu merupakan totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai tujuan penggunaan. Oleh karena itu, manajemen mutu mencakup dalam CPOB. Yang kedua adalah personalia. Dalam hal ini, personalia dalam jumlah yang memadai, yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis. Seluruh personel harus memahami prinsip CPOB dan memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan. 3. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, yang dilengkapi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar memperoleh perlindungan maksimal. 4. Peralatan. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal produk atau produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, di luar batas yang ditentukan. 5. Produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mencakup pengadaan bahan awal, validasi proses, pencegahan pencemaran silang, sistem penomoran batch, penimbangan dan penyerahan, kemudian pengembalian, pengolahan, kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses, kemudian karantina dan penyerahan produk jadi. 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Mutu obat dapat dipengaruhi oleh kekurangan pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman, sehingga sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur CPOB dan CDOB atau cara distribusi obat yang baik. 7. Pengawasan mutu. Bagian pengawasan mutu secara keseluruhan memiliki tanggung jawab antara lain yaitu membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua proses pengawasan mutu. Semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan dilakukan pencatatan. 8. Inspeksi diri. Pada hal ini sebaiknya dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang berkompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. 9. Keluhan dan penarikan produk. Semua otoritas pengawas obat sebaiknya diberitahu secara tepat waktu jika terdapat cacat mutu yang terkonfirmasi terhadap suatu obat yang dapat menyebabkan penarikan produk atau pembatasan pasokan. Apabila ditemukan produk yang beredar namun tidak sesuai dengan izin edarnya, dapat dilaporkan kepada BPOM atau otoritas pengawas obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Dokumentasi. Dokumentasi ini dibuat dengan berbagai bentuk, termasuk media berbasis kertas, elektronik, atau fotografi. Tujuannya adalah untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang dapat berdampak pada aspek kualitas obat. 11. Kegiatan alih daya. Pada hal ini, dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak. Kontrak tersebut menguraikan secara jelas pihak yang bertanggung jawab melaksanakan setiap tahapan pada kegiatan alih daya. 12. Kualifikasi dan validasi. CPOB mempersyaratkan industri farmasi mengendalikan aspek kegiatan yang dilakukan melalui kualifikasi dan validasi sepanjang siklus hidup produk dan selama proses. Tiap perubahan yang direncanakan terhadap fasilitas, peralatan, sarana penunjang, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk sebaiknya didokumentasikan secara formal dan validasi. CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan salah satu pedoman yang harus dilakukan oleh suatu industri farmasi, khususnya industri yang akan membuat kosmetika. CPKB ini merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui oleh dunia internasional. Untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka sangat diperlukan dengan adanya penerapan CPKB ini, karena produk Indonesia, khususnya kosmetik, menjadi memiliki nilai tambah dalam berdaya saing dengan produk yang sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan secara umum dari CPKB. 1. Melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Kedua,
dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Kedua, diterapkannya CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. CPKB memuat beberapa aspek-aspek pokok sebagai berikut. 1. Sistem manajemen mutu. 2. Ketentuan umum. 3. Personalia. 4. Bangunan dan fasilitas. 5. Peralatan. 6. Sanitasi dan higien. 7. Produksi. 8. Pengawasan mutu. 9. Dokumentasi. 10. Audit internal. 11. Penyimpanan. 12. Kontrak produksi dan pengujian. 13. Penanganan keluhan dan penarikan produk. Ketentuan terkait CPKB diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Tata cara permohonan pengajuan sertifikasi CPKB berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Ketiga, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang standar pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB merupakan faktor yang dapat menghasilkan obat tradisional yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia internasional. Untuk itu, sistem mutu hendaklah dibangun, dimantapkan, dan diterapkan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan demikian, penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik pasar dalam, negeri maupun dunia internasional. Tujuan penerapan CPOTB untuk menghasilkan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu manajemen sistem, pembuatan dan pengendalian secara menyeluruh, terpadu dan terpantau secara cermat sedini mungkin terhadap seluruh faktor yang dapat mempengaruhi mutu obat tradisional. Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. Beberapa aspek-aspek yang terdapat dalam cara pembuatan obat tradisional. 1. Sistem manajemen mutu. Dalam penerapan sistem manajemen mutu, hendaklah dijabarkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, kerja, proses, dan sumber daya. Yang kedua, personalia. Personalia hendaklah mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, bangunan. Bangunan industri obat tradisional hendaklah menjamin aktivitas industri dapat berlangsung dengan aman. 4. Peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk hendaklah memiliki rancang bangun konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dengan tepat sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk terjamin secara seragam dari batch ke batch sehingga untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. Kelima, sanitasi dan higien. Dalam pembuatan produk hendaklah diterapkan tindakan sanitasi dan higien yang meliputi bangunan, peralatan dan perlengkapan, personalia, bahan dan wadah, serta faktor lain sebagai sumber pencemaran produk. 6. Penyiapan bahan baku. Setiap bahan baku yang digunakan untuk pembuatan hendaklah memenuhi persyaratan yang berlaku. 7. Pengolahan dan pengemasan. Pengolahan dan pengemasan hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh industri, sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Kedelapan, pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik. Rasa keterikatan dan tanggung jawab semua unsur dalam semua rangkaian pembuatan adalah mutlak untuk menghasilkan produk yang bermutu, mulai dari bahan awal sampai pada produk jadi. 9. Inspeksi diri. Tujuan inspeksi diri adalah untuk melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengemasan, dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOTB. 10. Dokumentasi. Dokumentasi pembuatan produk merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang meliputi spesifikasi, tabel atau etiket, produksi, metode dan instruksi, catatan dan laporan, serta jenis dokumentasi lain yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan produk. 11. Penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi di peredaran, seperti keluhan dan laporan, penarikan kembali produk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.